Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Kajian malam ini sungguh mengena kepada kita semua yang baru hijrah nih. Dan Alhamdulillah hari ini ada 232 yang ikut kajian dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, ada sekitar 11 pertanyaan dan ada 3 yang mau bertanya langsung. Silakan Pak Danang untuk pertanyaannya. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah di sini kurang lebih ada 14 pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konteks pada malam hari ini mengenai hijrah zaman now. Mungkin pertama saya mulai Pak Ustadz. Pertama ada dari Mutia Febriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz serta keluarga dan tim serta keluarga saya Friend dalam hubungan Allah SWT. Amin. Izin bertanya Ustadz, dalam hijrah tentunya kita semakin dijauhi oleh teman-teman, bahkan keluarga, karena sudah jaga jarak dengan pergaulan yang bercampur baur. Bagaimana sikap kita Ustadz? Bahkan terkadang berpikir apakah sudah hijrah ini, apakah kita menemukan jodoh sedangkan kita sudah menutup diri dan komunikasi antar. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya hibati fillah. Kalau bicara kita dijauhi sama kawan-kawan kita. Kita tidak lagi bisa berkawan sama mereka. Atau mereka nggak mau. Maka kita perlu introspeksi diri kita. Apa masalahnya? Boleh jadi masalahnya di sikap kita. Yang tidak lagi menghargain, yang tidak lagi menghormatin, yang tidak menebarkan salam. Karena tadi Nabi SAW pesannya ketika baru hijrah, tebarkan salam. Tebarkan salam. Berbagi dengan mereka, berbuat baik sama mereka. Artinya orang-orang yang tidak suka sama kita, kalau kita terus berusaha berbuat baik sama mereka, ya semoga hatinya jadi luluh. Semoga pandangan dia tentang seorang muslim yang ingin menjadi muslim yang kafah, yang dia bertobat, yang dia ingin jadi lebih baik, itu jadi baik pandangan dia. Fulan Masya Allah ternyata setelah hijrah, dia jadi sering salam ya. Dia lebih sering berbagi. Menghormatin yang tua, menyayangi yang muda. Ini sikap perlu ada di diri seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang mukmin yang dia bergaul dengan masyarakat dan sabar disakiti mereka. Sabar disakiti mereka, dibully sama mereka, dimaki sama mereka, diboikot sama mereka. Sabar, tapi dia tetap berusaha dengan baik. Itu lebih baik daripada orang yang gak mau bergaul dan dia gak sabar kalau disakiti sama mereka. Jadi tugas anti adalah memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak dan perilaku, memohon petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam semua itu dan berusaha untuk bersabar. Tunjukkan yang terbaik kepada mereka. Ada satu masalah jodoh. Ahibati fillah, sebenarnya sih jodoh itu akan datang. Tapi bukan berarti kita berdiam diri. Sebagaimana rizki itu sudah ditetapkan, tapi kita tetap berusaha untuk mencari. Tatkala seorang wanita sudah menutup diri, yang awalnya dia terbuka. Karena ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau engkau tertutup seperti itu, siapa yang mau sama dirimu? Siapa yang mau menikahimu?" Katakan, insya Allah orang soleh. Orang baik. Ketika aku terbuka, siapa yang mau sama aku? Ya orang yang gak baik.
Tatkala melihat seorang wanita tidak taat kepada Allah, dia mau. Ketika melihat wanita taat sama Allah, dia nggak mau. Jadi semua ada pangsa pasarnya. Kau perlu bersabar. Tetap ada usaha. Usaha yang paling dahsyat adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau juga perlu tadi disampaikan bagaimana kita mencari teman-teman yang baik, terus menuntut ilmu, terus belajar. Di situ kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Mungkin dia punya kakak, mungkin dia punya adik, mungkin dia punya teman. Jadi jangan takut. Kata Nabi SAW, wa'alam, ketahuilah. Camkan ilmu yang Nabi sampaikan. Annal ummata law ijtama'at, andai kata seluruh umat manusia, tanpa terkecuali, mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada dirimu, lam yadur, mereka tidak akan pernah dapat membahayakan diri. Kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Dan sebaliknya, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, gak akan pernah mereka ngasih manfaat. Kecuali yang Allah sudah tetapkan. Maka kita perlu memperbaiki hubungan sama Allah. Terus perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi gak perlu khawatir. Kalaupun khawatir, kekhawatiran itu kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Percaya. Apa enggak? Kalau bos di perusahaan, atasanmu mengatakan, urusanmu selesai, sudah aman. Ada jalan keluarnya. Engkau percaya. Iya, bos gak pernah bohong. Emangnya Allah pernah bohong? Bos masih pernah bohong mungkin. Tapi Allah gak pernah ingkar janji. Yaqulul haq, yang disampaikan kebenaran. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, itu sebuah kebenaran. Dan sebuah kepastian. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi jodohnya dia itu gak dia sangka-sangka. Ya Allah, anak gak kebayang gitu loh. Jodohnya anak adalah fulan. Bagaimana cerita Ummu Salamah? Ummu Salamah nih ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, dia cinta banget sama Abu Salamah. Bagaimana kisah hijrahnya berbalut cinta. Ini kalau bicara hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, mereka punya anak satu. Mereka berdua punya anak satu, Salamah. Ketika orang tiga berangkat hijrah, keluarganya Ummu Salamah nggak terima. Diambil tuh Ummu Salamah sama anak. Akhirnya Abu Salamah pergi. Bagaimana kondisinya? Hijrahnya, istrinya ini akhirnya di rumah. Keluarganya Abu Salamah nggak terima, anaknya dibawa. Anaknya Abu Salamah diambil sampai lepas tangannya anaknya. Itu kisah hijrah yang mengharukan sekali. Setelah setahun baru kumpul lagi mereka. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ini pernah mendengar sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang kena musibah, kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, beri pahala di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah yakin dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Tapi dia berpikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Dalam bayangan dia, Abu Salamah adalah yang terbaik. Tapi dia yakin ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata dia dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang melamar dia. Apakah ada yang lebih baik dari Nabi SAW? Jadi yakin. Barakallahu fikna.